Halo teman-teman trader di seluruh Indonesia, selamat datang di tutorial belajar menulis atau mengetik coding MGL4 robot forex hedging transaksi buy sell. Nah, ini sudah terbuka halaman meta editor ya teman-teman, yaitu software bahasa pemrograman MGL4 tempat para trader membuat EA robot forex. Nah, untuk menulis codingnya itu scroll halaman meta editornya ini ke bawah ya teman-teman. Nah, seperti ini. Misalkan kita akan punya dua fungsi ya teman-teman, yaitu yang pertama fungsi transaksi B. Nah, kemudian yang kedua adalah fungsi transaksi sell. Nah, yang atas adalah fungsi transaksi B. Nah, ini sintak transaksi B-nya adalah seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian sintak untuk fungsi transaksi sell-nya seperti ini. Nah, kemudian di dalam parameter ini untuk yang order send fungsi transaksi B-nya adalah seperti ini ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang ingin belajar membuat EA itu harus sabar dan teliti dan mau menuliskan codingnya secara manual nanti supaya terbiasa. Nah, ini SL-nya saya buat 0, kemudian TP-nya saya buat 100 ya teman-teman. 100 maksudnya 100 poin. Nah, kemudian komennya saya buat 0 atau saya buat ini aja, buy EA sukses buy. Kemudian magicnya saya buat 55, expirednya 0, kemudian colornya blue. Nah, kemudian ini saya copy ya teman-teman, parameter untuk fungsi transaksi B-nya ini saya copy. Nah, kemudian saya pastekan di sini di fungsi sell ini. Nah, ini tinggal ganti ya teman-teman. Nah, tinggal ganti. Nah, ini sudah saya buat fungsi transaksi B dan transaksi sell ya teman-teman. Kegunaan dari dua fungsi ini adalah supaya EA-nya nanti kalau dijalankan itu langsung melakukan OPB dan OP sell, masing-masing lotnya adalah 0.01 tanpa SL dan masing-masing TP-nya adalah 100 poin. Nah, kemudian lotnya ini saya buat variabel ya teman-teman. Angka 0.01-nya ini saya ganti dengan nama variabelnya lot. Itu untuk yang B. Kemudian untuk yang sell juga saya ganti. Nah, kemudian TP-nya juga saya buat variabel ya teman-teman. 100 ini artinya TP-nya 100 pip, saya ganti dengan nama variabel TP. Itu untuk yang OPB. Kemudian yang OP sell, nah ini juga saya ganti dengan nama variabel. Kemudian karena ini sudah saya buat variabelnya nanti lotnya dan TP-nya supaya nanti bisa muncul di kolom input EA dan user bisa menggantinya, maka saya buat variabelnya di sini. Nah, extend. Nah, ini coding supaya kolom inputnya itu terlihat oleh user. Nah, kemudian double. Nah, ini tipe data ya teman. Nah, lotnya ini itu tipe datanya pakai double karena isian lotnya ini adalah bilangan berkoma atau pecahan, yaitu 0.01. Kemudian untuk ini variabel TP-nya. Kalau variabel TP pakai integer. Karena TP-nya ini itu isiannya adalah bilangan bulat tanpa koma. Nah, ini saya compile dulu ya teman-teman, ada error enggak. Nah, ini variabelnya seperti ini teman-teman. Kemudian fungsi transaksi B dan transaksi sell-nya seperti ini. Kemudian saya compile ya teman-teman. Nah, perhatikan pojok kiri bawah, 0 error, 0 warning. Ini artinya menulis atau mengetik coding MGL4 hedging EA OPB sell-nya sudah berhasil. Nah, ini saya lanjutkan untuk mengetikkan atau menulis coding yang kegunaannya supaya EA itu bisa melakukan OP hedging, yaitu melakukan OPB dan OP sell secara bersamaan.
Nah, nulisnya itu di sini ya teman-teman. Di dalam fungsi onTick ini. Nah, onTick ini artinya adalah pada pergerakan harga, yaitu harga grafik korek. Kalau misalkan EA-nya dipasang di grafik korek EURUSD, onTick ini artinya berarti pada harga pergerakan grafik korek EURUSD. Nah, codingnya itu di sini, coding MGL4 robot forex hedging supaya bisa OP bezel. Nah, nulisnya di sini ya teman-teman. Ini saya hapusnya slash min ini. Ini adalah coding untuk menonaktifkan script supaya tidak terbaca oleh MGL4. Tapi sebelum saya menuliskan codingnya ya teman-teman, klik dulu subscribe ya teman-teman untuk mendukung channel ini supaya semakin tambah berkembang dan juga memberikan semangat kepada saya supaya lebih rajin lagi mau membuat tutorial atau panduan belajar bahasa pemrograman MGL4 untuk membuat EA robot forex. Nah, ini saya lanjutkan untuk menulis coding MGL4 robot forex hedging OP bezel. Nah, yang pertama ya teman-teman, ini pakai bool. Nah, bool ini adalah tipe data ya teman-teman. Nah, kemudian variabelnya ada transaksi. Nah, ada transaksi. Kemudian saya buat 0 dulu. Nah, ini artinya 0, ini begini, bahwa di grafik forex itu ada transaksi sama dengan 0, tidak ada. Nah, kemudian selanjutnya codingnya yaitu looping ya teman-teman. Nah, looping itu seperti ini. Kemudian di dalam tanda kurung buka dan tutup itu, untuk looping itu pertama nulisnya integer. Nah, integer itu tipe data. Nah, kemudian yang dimaksud tipe datanya integer ini adalah i ini ya teman-teman. I ini adalah apa namanya, nama variabelnya. Nah, i sama dengan order total min 1. Nah, ini artinya adalah order total min 1. Ini nanti loopingnya atau menyeleksinya itu dihitung dari transaksi yang terakhir. Misalkan di grafik forex ada 3 transaksi, maka transaksi yang dihitung pertama adalah transaksi yang nomor 3, yaitu paling bawah. Kemudian i ini adalah lebih besar sama dengan 0. Kemudian i min min. Nah, kemudian setelah looping itu di ini ya teman-teman, dikasih tanda kurung kurawal tutup, tanda kurung kurawal buka dan tanda kurung kurawal tutup. Kemudian di sini ditambahkan coding order select. Nah, order select itu seperti ini teman-teman. Nah, coding order select itu seperti ini sintaknya. Kemudian di dalam parameter ini, nah itu seperti ini, i. Nah, i ini maksudnya adalah yang diseleksi. Nah, awalnya yang diseleksi itu adalah order total dari yang terakhir. Nah, i ini nilainya adalah lebih besar sama dengan 0. Kemudian i min min artinya menghitungnya mundur. Nah, ini saya lanjutkan untuk sintak order selectnya ya teman-teman. Kemudian ini select. Nah, by post. Kemudian select mode teman-teman, mode trade. Bagi teman-teman yang kesulitan untuk menuliskan coding atau script MGL4, silahkan tuliskan di kolom komentar kalau Anda ada pertanyaan. Kemudian setelah diselect ini ya teman-teman. Nah, ini ditemukan bahwa di grafik forex itu, misalkan grafik forex EURUSD itu ada transaksinya. Maka nulisnya seperti ini. Nah, if order simbol. Nah, coding ini artinya yaitu atau cara bacanya bahwa di grafik forex itu sudah ditemukan transaksi sesuai simbolnya, simbol mata uangnya sesuai dengan grafik forexnya yang terbuka. Misalkan ordernya itu EURUSD gitu ya teman-teman, maka grafiknya juga EURUSD. Nah, setelah ditemukan apa itu transaksinya itu sesuai dengan grafik forex yang dipasang EA, itu hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, dikasih ini ya teman-teman, tanda kurung kurawal buka dan tutup. Nah, jika ditemukan, maka ada transaksi sama dengan true. Nah, begini. Nah, jika ditemukan ada transaksi, berarti true, sudah ada transaksi. Oh ya teman-teman, ini untuk tambahan pengetahuan, 0 ini itu sama dengan false ya teman-teman. Nah, gini. Kemudian yang true ini sama dengan 1. Tapi saya tulis true saja. Nah, ini saya ulangi bacanya untuk coding MGL4 robot forex hedging supaya bisa OP bezel ya teman-teman. Nah, pertama itu ada tidak transaksi di grafik forex. Nah, ini di awal dideklarasikan tidak ada, maka ini false. Kemudian setelah tidak ada, itu ada looping ya teman-teman. Ini untuk mencari ordernya yang ada di grafik forex itu. Kemudian setelah di looping itu diseleksi. Nah, seleksinya berdasarkan posisi dan mode perdagangan. Kemudian setelah diseleksi ditemukan order sesuai grafik forexnya, yaitu order di mana EA-nya itu dipasang di grafik forex
yang sedang aktif. Kemudian setelah ditemukan itu hasilnya ya, jika ada transaksi sama dengan true. Jika ada transaksi, maksudnya waktu menyeleksi itu, jika di grafik korek ada transaksi, maka nilainya true. Ini maksudnya di grafik korek itu ditemukan transaksi. Tetapi, nah ini teman-teman di bawah ini, if, jika ada transaksi sama dengan false, nah itu lakukan transaksi buy dan sell. Nah kodenya seperti ini. Intinya untuk coding supaya EA robot korek itu bisa melakukan transaksi hedging OP buy sell secara bersamaan, itu ini ya teman-teman codingnya. Nah ini. Nah kemudian di sini ya teman-teman, itu diletakkan coding untuk memanggil ini fungsi transaksi buy dan fungsi transaksi sell ini. Nah diletakkan di sini. Nah seperti ini. Nah ini coba saya cek ya teman-teman, pasangannya tanda kurung kurawal buka dan tutup ini sudah benar belum ya. Nah ini ya, nah yang paling atas ini sudah benar pasangannya, yang paling bawah ini. Kemudian yang ini, nah sudah benar yang ini, dan ini, nah ini. Kemudian klik compare ya teman-teman. Nah ini ada error teman-teman, jumlahnya 3. Nah kalau ada error, itu cara memperbaikinya, misalkan errornya ya, unexpected token. Nah ini diklik aja, nanti kursornya akan lari ke atas ini, menuju area yang kodenya salah. Ini saya klik ya. Nah di sini teman-teman. Nah ini salahnya ini ya teman-teman. Ini seharusnya tidak ada titik koma untuk syntax order select. Itu adanya ini, tutup kurung. Nah kemudian setelah diperbaiki, kemudian dikompil lagi, errornya hilang atau tidak. Nah errornya tinggal 1. Nah ini errornya semicolon expected. Nah ini diklik saja. Nah menuju ke sini ya teman-teman, menuju ke baris 43 ini. Nah cara memperbaikinya seperti ini teman-teman. Nah cara memperbaikinya yaitu ini ya teman-teman. Ini kan errornya semicolon expected, itu artinya tanda titik koma kurang. Nah di sini ditambahi titik koma. Nah kemudian saya klik compile. Nah ini errornya tambah muncul 3 ya teman-teman. Nah ini saya klik lagi. Nah di sini ini masih error. Nah ini saya cari dulu errornya apa, saya perbaikinya dengan cara seperti ini. Nah ini cara memperbaikinya, dihilangkan ini ya teman-teman, if dan tanda kurung buka dan tanda kurung tutup. Nah saya klik compile lagi. Nah tidak ada error ya teman-teman. Selanjutnya saya tes itu EA nya bisa melakukan hedging OP buy sell secara bersamaan atau tidak. Nah ini saya coba untuk saya jalankan ya teman-teman. Nah ini ya, nama EA nya adalah coding MGL4 OP hedging buy sell. Nah itu diklik kiri dulu mouse, klik kanan mouse, klik attack to adjust. Nah kemudian common kotak low leg trading dicentang, kemudian klik OK. Kemudian di pojok kanan atas grafik korek itu muncul tulisan nama EA nya, coding MGL4 OP hedging buy sell. Kemudian supaya EA nya itu bisa melakukan transaksi buy dan sell, menu auto trading ini kan masih merah, diklik supaya menjadi hijau. Nah nanti EA nya akan melakukan OP buy dan sell secara bersamaan. Nah hasil testernya EA nya sudah melakukan OP buy dan sell secara bersamaan ya teman-teman. OP buy nya ini, OP sell nya ini. Nah ini saya perbesar. Nah ini buy dan sell nya, ini TP buy, ini TP sell. Nah, saya perlihatkan lagi untuk codingnya ya teman-teman. Nah ini untuk coding fungsi transaksi buy. Nah, silahkan dilihat supaya Anda lebih jelas. Silahkan dipraktekkan dengan cara menulis atau mengetikkan secara manual ya teman-teman, supaya terbiasa, sehingga Anda nanti sukses menjadi kreator expert episode. Nah ini untuk fungsi transaksi sellnya. Nah, terus yang atas ini, nah ini teman-teman, ini adalah coding untuk EA itu supaya hedgingnya bisa melakukan OP buy dan sell secara bersamaan. Nah ini silahkan dilihat teman-teman, diperhatikan. Nah kalau yang dua ini adalah coding untuk memanggil transaksi buy dan transaksi sell. Nah silahkan dilihat ya teman-teman, coding MGL4 robot forex hedging OP buy sell. Terima kasih ya teman-teman, Anda sudah menonton video tutorial belajar pemrograman MGL4 bahasa Indonesia ini, yaitu cara menuliskan dan mengetik coding MGL4 robot forex hedging OP buy sell. Terima kasih teman-teman.